setiap kata yang terdiri dari ain lam mim, itu kan ilmu kan, ain lam mim, itu maknanya terang atau menunjukkan sesuatu yang terang. Misalnya, ilmu itu kan terambil dari kata ain lam mim. Itu maknanya pengetahuannya terang. Alamah, tanda atau alamat itu terang. Alam, alam semesta terang, atau gunung itu sangat terang. Kemudian ulma, mohon maaf, sumbing itu juga terang, dan seterusnya dan sebagainya. Tadi hakama al-man'u, misalnya hikmah ini al-man'u minaz zulmi. 210 kali ya. Kalau ahkam dari ikut wazan af'ala itu 2 kali, hakama 3 kali, hukum itu sendiri 30 kali di Quran, hakama 2 kali dan seterusnya. Dan seterusnya dan sebagainya. Mari sekarang kita petakan hukum-hukum di dalam Al-Quran. Kalau kita berbicara hukum, misalnya mengambil satu teori dalalatun nas. Teori mengenai indikator, ciri-ciri untuk mengidentifikasi, mengenali ayat-ayat di dalam Al-Quran. Nomor 1, ada 4 ya, saya sebutkan garis besarnya saja, nanti supaya ada dialog. Nomor 1 misalnya, ibaratun nas. Makna teks, makna diksi atau teks. Misalnya, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Jelas jual beli itu bukan riba, riba bukan jual beli. Adamu mumasalatil bai' birriba. Beda sekali jual beli dengan riba. Oleh karena itu banyak perbedaan pendapat, ikhtilaf, apakah bunga bank ini riba atau enggak. Ada yang haram, ada yang halal, ada yang syubhat, ada yang remang-remang itu. Yang halal mengatakan ya di transaksi perbankan baik klasik maupun modern itu enggak ada riba, maupun yang namanya syariah sekarang kan semua bank ada syariahnya sekarang. Dan seterusnya dan sebagainya. Jadi ketika ada redaksi wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, kita konsentrasi pada ayat hukum ya. Kalau tadi ayat tentang ilmu itu 824, kalau ayat tentang hukum itu lebih kurang ada 126. Nanti ini hal-hal seperti ini kita bisa melacak di kamus Quran tadi itu. Mufradat fi alfazil Quran, fihris juzuri kalimatil Quran, basairu dzawit tamyiz. Itu kitab-kitab tentang kamus atau indeksnya Quran ya. Atau makna kata tadi maqayisul ya Ibnu Faris. Oke. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Ini jelas. Jual beli itu bukan riba. Riba bukan jual beli. Bahwa ada nanti transaksi jual beli yang dikotori oleh praktek riba, misalnya utang piutang, jual beli apa dan apa, itu soal lain. Bahwa nanti ada riba ini misalnya ada di transaksi perbankan, boleh jadi di utang piutang atau apalah muamalat ya, transaksi misalnya gadai atau apa mudharabah ya, profit sharing, markup profit ya, musyarakah atau rohen atau apapun itu, kalau ada di sana yang jelas itu tidak termasuk kategori jual beli. Jadi dibedakan jual beli dengan riba. Allah halalkan jual beli, ribanya haram. Bahwa riba ini ada di beberapa transaksi itu soal lain. Nah itu dia. Nah kenapa? Karena sekurang-kurangnya kita bisa mengajukan 2 alasan. Jadi kan jual beli ini kan bahkan kalau mau pakai bahasa yang agak vulgar, agak telanjang misalnya, nikah pun jual beli itu kan. Dan tidak ada pihak yang dirugikan. Meskipun nanti babnya munakahat ya beda ya, tapi kalau mau apalah bahasa yang harfiah ya. Baik, kemudian ada lagi selain itu adalah isyaratun nas. Jadi tadi ibaratun nas, makna tekstual, sekarang makna kontekstual. Makna indiksi. Kalau pertama ibaratun nas, makna diksi, tekstual. Sekarang isyaratun nas, makna indiksi.
teks-teks, nas-nas, redaksi-redaksi yang indiksi. Jadi kontekstual. Misalnya ada ayat begini di Quran, Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Tuhan dan kepada pemimpin. Taatlah kepada Allah dan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pemimpin di antara kalian. Taat kepada Allah dan Nabi ini mutlak, absolut. Kenapa mutlak? Kenapa Allah dan Nabi mutlak benar? Kalau Nabi salah, maka Quran boleh jadi salah. Dan zat yang maha mewahyukan Quran, menurunkan agama, boleh jadi salah. Ini pendapat Syekh Hussein Nasr. Jadi kalau Nabi ini tidak mutlak benar, Nabi atau Allah itu tidak benar, tidak mutlak benar, maka berbahaya sekali. Baik. Kemudian wa ulil amri minkum. Jadi taat kepada Allah dan Nabi itu mutlak, taat kepada ulil amri muqayyad. Term and condition required. Syarat dan ketentuan berlaku. Kenapa? Karena pemimpin dalam hal ini ya pemerintah, ulil amri di mushola ya takmir di masjid juga, pemimpin di negara ya presiden, atau kita tahu kan ya ada trias politika yang Montesquieu itu eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Eksekutif ini lembaga pelaksana undang-undang. Kalau legislatif ini musyarri, pembuat undang-undang, decision maker. Kalau eksekutif, eksekutornya. Dan ada yudikatif, lembaga pengawas undang-undang, ya MK, kemudian MA dan lain-lain. Ati'ullah wa ati'ir rasul wa ulil amri minkum. Pertanyaannya begini. Kalau ulil amri itu belum ada, bagaimana cara mentaatinya? Nah, maka ayat ini secara kontekstual bermakna kewajiban mengangkat pemimpin. Artinya kewajiban untuk bernegara. Terserah bentuknya apa. Kalau Indonesia, konteks negara kita ya pendiri bangsa, founding father sudah sepakat. Para ulama sudah sepakat kita bukan religion state, bukan negara agama, tapi nation state, negara bangsa. Atau demokrasi. Nah, itu kita sudah sepakat itu. Makanya golongan-golongan yang ingin misalnya mengganti ideologi negara dengan alasan cinta Indonesia, ya itu tidak bisa dibenarkan. Karena ulil amri kita sudah ada. Dan ketaatan pada ulil amri itu wajib. Meskipun syarat ketentuan berlaku tadi ya muqayyad, tidak mutlak. Artinya selama pemimpin itu benar. Kalau ngajak maksiat, ngajak merusak negara, durhaka pada orang tua, nah itu beda lagi. Selama pemimpin ini benar. Meskipun si pemimpin tadi non-Islam, non-Muslim. Baik. Jadi ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, ini kewajiban untuk bernegara. Misalnya, saya sebutkan ayat lain ya. Oh, dua dulu teorinya ya. Dua, kemudian sebelum yang ketiga keempat. Ada ayat begini. Di surah Ibrahim kalau tidak salah ayat 28. Wahai umat manusia, ya ayuhan nas, wahai adik-adik mahasantri, wahai rakyat Indonesia, alam taro ilal ladzina badalu. Ini tidak pakai hukum tapi bermakna hukum redaksinya di Quran ini ya. Karena memang masuk kategori isyaratun nas. Jadi bermakna al-man'u tadi itu. Maknanya hukum kan merintangi, menghalangi, membatasi. Ya ayuhan nas, alam taro ilal ladzina badalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum darul bawar jahannama yaslawnaha wa bi'sal qarar. Ya ayuhan nas, wahai umat manusia, adik-adik mahasantri, Ali At-Tarmasi ini, alam taro. Ini saya pakai makna yang isyarat nas, kontekstual, tidak hanya teks. Tidakkah kamu lihat? Ini maknanya melihat dengan mata atau melihat dengan pengetahuan. Alam taro dalam makna saya misalnya, ini tidak ada di makna Kementerian Quran, Kementerian Agama. Alam taro, tidakkah kamu lakukan riset, studi kasus, observasi, penelitian? Ilal ladzina badalu, ilal ladzina pada oknum-oknum. Oknum ini bisa tiga ya, bisa pejabat, birokrat, bisa akademisi, ilmuwan, ulama, bahkan yang ketiga adalah pemodal, para kapital ya, para kapitalis ini.
Alam taro ilal ladzina, mengapa tidak kamu riset, lakukan riset, penelitian, observasi, studi kasus ilal ladzina pada oknum-oknum penguasa, baik penguasa di bidang ilmu, kepemimpinan, rujuliyah, leadership, maupun para pemodal ya. Semua ini para pemimpin di segala bidang. Badalu, ini kan makna harfiah mengganti. Badalu yang menyelewengkan, memakap anggaran, memanipulasi, bertindak hipokrit, melakukan kecurangan-kecurangan. Nikmat Allah kepada nikmat Allah. Coba kita pikir ya, nikmat Allah di Indonesia ini 3 sekurang-kurangnya. Nomor 1, natural resources, sumber daya alam. Nomor 2, human resources, sumber daya manusia. Ini semua negara di dunia punya. Tapi satu lagi yang istimewa yang hanya Indonesia yang punya, yakni sumber daya ideologi, namanya Pancasila. Nah ini dia. Jadi berapa tadi? Nikmat Allah di Indonesia 3. Alam taro ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran, mengapa tidak kamu lakukan riset, penelitian, studi kasus, observasi kepada oknum-oknum baddalu yang menyelewengkan, memanipulasi, bertindak hipokrit, memakap anggaran. Nikmat Allah merusak ya. Ini teori cara merusak Indonesia. Orang yang merusak Indonesia pasti sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya ideologi. Itu caranya merusak Indonesia. Sumber daya alamnya dirusak, ideologinya dirusak. Pancasila ini yang mempertemukan semua agama dalam bahasa seorang filosof, la religion civile atau civic religion, agama madani. Pancasila, konstitusi, undang-undang ini bukan agama, tapi mempertemukan semua agama. Disebut agama alternatif, tanda kutip ya, agama madani, la religion civile atau civic religion. Mereka badalu nikmatallahi kufron. Nah, ini dia. Jadi kufur ini maknanya gugur, menutupi, atau tandus, gersang. Jadi menutupi kebenaran dengan segala tindak kekafiran. Ini kafir jangan salah paham ya. Kafir ini di Quran maknanya banyak. Putus asa disebut kafir itu. La ta'yasumurahillah innahu la yasmurahillah lakumul kafirin. Bahkan petani itu disebut kafir di Quran. Kalau kita membaca surat Hadid juz 26. Saya carikan ayatnya. Kama sali ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu. Fayahiju fatarahu musfarran fayakunu khutama. Nah, itu dia. Jadi, ya'lamu ayat sebelumnya begini bunyinya. Ini semoga teman-teman senang ya, ada yang hafal Quran di sana. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad kama sali ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu tsumma yahiju fatarahu musfarran tsumma yakunu khutama. Itu kufar maknanya bukan orang kafir ini, adik-adik Mas Santri ya. Kufar maknanya adalah petani. Karena petani menutupi benih biji tanaman dengan tanah. Putus asa itu disebut kafir. La tadi asu mirrohillah innahu la yasma'u kafirin. Zalim itu juga kafir. Wal kafiruna humuz zalimun. Jadi kafir ini tidak hanya kafir akidah. Ingkar nikmat itu juga. Wa in kafartum la in syakartum lazin wala in kafartum inna azabi lasyadid dan seterusnya. Jadi mereka ini oknum tadi itu badalu nikmatullahi kufran wa ahallu, dan oknum-oknum tadi membawa qaumahum pada kita semua rakyat Indonesia darul bawar, negeri yang krisis. Nah, oke. Dua lagi sebelum ada tanya jawab ya. Teori yang ketiga adalah dalalatun nas. Dalalatun nas ini adalah makna analogis. Jadi kalau ibaratun nas itu makna teks, makna tekstual. Isyaratun nas makna kontekstual atau indiksi. Kalau teks tadi diksi, kalau ibarat, kalau isyarat adalah indiksi. Sekarang dalalatun nas. Makna analitik. Misalnya, ada ayat begini di Quran. La taqul lahuma uf. Kalian jangan berkata uf kepada orang tua. Wala tanharhuma, jangan membentak. Wa qul lahuma qawlan karima. Ayo kamu berkatalah kepada kedua orang tuamu qawlan karim. Karim ini maknanya banyak di Quran ya. Jadi ada inna akramakum innallaha atqakum qawlan karima. Zaujun karim. Suratun karim fi suhufin mukarramah kiraman katibin, banyak sekali.
Nah, adik-adik kalau mau tahu ini tadi kamus Qur'annya tadi itu. Mufrodat fi alfazil Qur'an, al-juzur fi fihris fi juzuri kalimatil Qur'an, atau basairu zawit tamyiz. Nah, itu kamus-kamus indeks-indeks Quran ya kalau mau. Dan saran saya jangan pakai PDF lah. Masa beli pulsa kuat ya. Apa traktir bakso pacarnya kuat, masa beli kitab nggak kuatnya. Ya, nyelengi lah itu. Dan kalau adik-adik mahasantri, santriwati ini ditraktir oleh santri, mahasantri atau masih ditraktir bakso atau soto itu jangan bilang terima kasih ke pacarnya, ucapkan terima kasih ke bapaknya si pacar itu, karena itu uang bapaknya yang dipakai. Atur nuwun, mana nomor, kan ada kan apa wisuda kemudian foto dengan pacarnya, hashtag terima kasih sayang, kekasih kamu sukanya. Baik, jadi ini jomblo-jomblo semua kan ya di pondok ya. Jomblo ini kalau pakai term fikih ada jomblo ghanimah, jomblo rampasan pacar. Ada kalau pakai term puasa ya ada jomblo Lailatul Qadar, itu jomblo yang lebih ngenes, lebih sengsara daripada 1000 bulan. Kalau apa ya, apalagi ya, apa yang enak jomblo itu? Jomblo ini kayaknya menyinggung perasaan. Yang enak itu adalah lajang saja lah ya. Katanya di tulang-tulang manusia ini ada 360 persendian, tapi yang paling serem adalah sendirian katanya itu. Enggak apa-apa. Jadi lebih baik rukun dengan pasangan daripada lebih baik berantem dengan pasangan daripada rukun tapi sendirian. Oke, dilalatun nas. Dilalatun nas itu apa sih? Tadi kan disebutkan la taqul lahum uf. Jangan berkata uf, cis, bodoh amat, au agelap, apalagi kata orang Sunda itu sabodo teuing. Bodoh amat lah itu. La tanhar, jangan membentak. Pertanyaannya, yang tidak boleh kan di situ teksnya, kalau pakai makna teks ya, kalau pakai makna ibarat adalah, ibaratun nas adalah jangan berkata uf dan membentak. Kalau gitu menendang boleh. Kalau begitu mengusir orang tua dari rumah boleh. Kalau begitu mencampakkan mereka boleh. Nah, jadi makanya ini makna analitik, makna kias. Kias ini kalau adik-adik mau tahu dalilnya di Quran, silahkan buka An-Nisa 115. Ada ayat begini. Ini ijma ya, ijma dan kias sama lah ya. Kalau kias itu kan sporadis, kalau ijma ini konsensus, sepakat banyak ulama. Ini dalilnya ijma kias di Quran. Surat An-Nisa ayat 115. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla nuslihi jahannam wa sa'at masir. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Mengikuti jalan selain jalannya orang yang beriman. Itu haram kan? Nah, meskipun tidak pakai hukum ini. Sebab ada kata wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Kalau begitu mafhum mukhalafah kalau ngaji mantik itu namanya aksul mustawi, konversi. Kalau begitu logika terbalik. Nah, logika terbalik ya, konversi, aksul mustawi. Kalau begitu, ini adik-adik harus ngaji mantik di sana supaya keren fikihnya itu. Ada Sulamul Munawwarah, kemudian mantik masyriqin, itu tidak apa-apa. Belajar filsafat, belajar ilmu apa saja. Kalau tidak filsafat ya filsahwat lah itu. Di sini saya juga ngajar ini kan di online itu saya ngajar selain tafsir tematik juga ngajar mustalah hadis. Itu ada, Pak, bagaimana supaya jadi ahli hadis, Pak? Itu ada pertanyaan begitu. Ya, enggak apa-apa. Tahap pertama ahli hadis dulu, baru nanti jadi ahli hadisnya. Baik. Kalau begitu mengusir orang tua dari rumah boleh. Menghardik, yang dilarang kan menghardik dan berkata uf atau jis. Kalau gitu ngusir boleh? Tidak. Ini harus pakai kias. Minimal kias tamsili, kias paralel, atau kias aulawi. Kalau berkata uf menghardik saja boleh, apalagi mukul, apalagi mengusir. Nah, itu maknanya. Kias aulawi. Makanya dalilnya tadi itu, dalilnya ijma. Ini teman-teman tadi kan saya membacakan surat An-Nisa ayat 115. Silahkan membuka tafsir Mafatihul Ghaib Imam Fakhruddin Ar-Razi, wafat 606 Hijriah. Ini santrinya
Asy-Syahristani santrinya Imam Al-Ghazali. Disebut tafsir Al-Kabir. Dalam tafsir Mafatihul Ghaib disebutkan begini. Imam Syafi'i ini ditanya dalilnya ijma di Quran. Beliau menghatamkan Quran 300 kali. Baru nemu ayat ini. Saya ulangi, Imam Syafi'i ditanya dalil ijma itu apa? Wa yattabi'u ghayra sabilil mu'minin tadi kan, yang tidak boleh. Kalau begitu wajib ngikutin apa jalannya orang beriman. Imam Syafi'i untuk nemu satu dalil hatamkan Quran 300 kali. Lah kok sekarang oknum ustadz semua pertanyaan dijawab. Ini hukumnya ini hukumnya begini. Ziarah kubur hukumnya bid'ah. Aduh. Bid'ah itu kan bukan hukum. Hukum itu cuma dua, halal haram. Hanya nanti yang halal ada 4. Ada wajib, ada mubah, ada sunnah, ada makruh. Jadi bid'ah itu bukan hukum. Itu masa saya sebut bodoh lah ya. Tidak terpelajar sajalah orang-orang yang mengatakan bahwa ziarah kubur, tahlil hukumnya bid'ah. Bid'ah itu bukan hukum. Nah, itu nanti mungkin bisa inilah ya. Barangkali nanti ketemu calon mertua yang sejenis itu ya. Kalian debat saja sama calon mertuanya nanti. Nah, supaya nanti cepat diusir lah dari rumahnya itu. Nggak, barangkali nanti syaratnya nikah. Tadi kan jomblo ya. Jomblo ini kasihan banget loh ya. Jadi negara nggak berpihak ke jomblo. Oleh agama cuma suruh puasa, kan kasihan banget itu. Mending di pondok saja lah, di Ma'had Ali itu. Jadi Imam Syafi'i ditanya dalil ijma, baru nemu dalil surat An-Nisa 115 setelah membaca Quran 300 kali. Menghatamkan Quran 300 kali. Ini disebutkan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, wafat 606, dalam kitabnya Mafatihul Ghaib atau Tafsir Al-Kabir. Nah, dalilnya di situ. Atau apa ibaratnya ya, ibaratnya di situ. Takbirnya di sana kalau mau dilacak itu ya. Oke. Kemudian ada lagi begini. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman, innama ya'kuluna fi butulihim naron. Orang-orang yang memakan harta benda anak yatim berarti mereka makan api neraka di perutnya. Artinya apa? Haram kan itu kan maknanya kan? Konsekuensi hukumnya kan haram. Haram makan harta benda anak yatim. Loh Pak, itu yang haram kan cuma makan Pak. Kalau jual kan boleh. Nah, ini berlaku apa yang saya sebut tadi makna analitik. Harus tahlil, bukan hak ya. Kalau hak kan tahlil bil hak. Itu maknanya bil hak, maknanya analitik atau analisis. Jadi kalau makan saja tidak boleh. Ayatnya kan tadi di Quran itu, cari sendirilah ya kalian supaya seneng Quran nanti itu. Innama ya'kuluna fi butun innama ya'kuluna amwalal yatama zulman, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman, innama ya'kuluna fi butunihim naron. Mereka makan api neraka di perut mereka. Jadi kalau makan saja enggak boleh apalagi menjual, menggadaikan dan lain-lain. Satu lagi itu tadi dalalatul nas ya atau dalalatul mafhum kadang disebut begitu. Yang keempat adalah iqtida'un nas. Ini makna sisipan. Ada di Quran ayat begini misalnya. Hurrimat alaikum ummahatukum. Diharamkan bagi kalian ibu-ibu kalian. Oh ya, yang saya hormati moderator tadi ya. Ya saya lupa, maaf Mbak moderator. Ada Friska tadi ya. Saya takutnya nanti dianggap tidak peduli gender atau emansipasi wanita atau apa. Ya. Calon ibu ya jelas, semoga jadi ibu yang solihat lah nanti. Ibu itu keren sekali di Quran itu. Ada sampai negara saja ibu kota disebut ibu. Jadi kan ada tadi ayat yang saya baca, hurrimat alaikum ummahatukum. Sebelum saya nyinggung ibu lah itu. Jadi karena nyebut ibu ingat moderator, moderatir lah ya karena perempuan. Kawan itu laki-laki, kalau kawin perempuan. Santriwan laki-laki, santriwati perempuan. Hurrimat alaikum ummahatukum. Diharamkan bagi kalian ibu kalian. Apa mijitin haram? Apa nyuapin ibu kita kalau sakit itu haram? Apa menggendongnya kalau beliau itu falij itu lumpuh, stroke? Apa kalau menggendongnya haram, mijitinnya haram? Nah, ini kita harus memberikan iqtidha. Iqtidha ini menyisipkan. Diberi satu minimal kata sisipan. Jadi hurrimat alaikum ummahatukum maknanya adalah hurrimat alaikum
nikahu ummahatikum. Nah, dikasih sisipan itu. Yang haram menikahi ibu kita. Kalau ibunya teman itu janda, enggak apa-apa. Misalnya loh ya, karena ada kan orang yang minatnya ke janda, enggak apa-apa. Dia yakin pada dua konsep surga, di langit ada jannatun na'im, di bumi jandatun na'im. Itu silahkan, enggak apa-apa itu kalau ada yang seperti itu. Ini guyontok ya dari tadi ini, tapi enggak apa-apa lah. Adik-adik sekalian, rekan-rekan Mahasantri Ma'had Ali At-Tarmasi, anjahakumullah, semoga sukses semua. Iqtida'un nas maknanya adalah menyisipkan satu kata. Jadi 4 teori kan. Pertama ibaratun nas, yang kedua isyaratun nas, 3 dalalah, dilalatun nas ya. Dalalah ini indikator. Ini kalau ngaji mantik ada dilalah lafziyah, indikator eksoterik. Kemudian yang keempat adalah iqtida', menyisipkan kata tadi. Contohnya hurimat alaikum ummahatukum, itu dikasih sisipan nikah. Hurimat alaikum nikah ummahatikum. Nah, dengan pandangan seperti ini kita memandang karena hukum masyarakat kan berkembang. Quran itu saja. Masyarakat berkembang, keadaan berkembang, nilai-nilai berkembang. Ada pembangunan diiringi oleh pergeseran nilai-nilai, kesenjangan-kesenjangan, konflik-konflik. Oleh karena itu pendekatan kita kepada hukum itu berkembang. Bukan Qurannya diganti, tapi cara pandang kita, cara melihat kita. Nah, ada ini di luar teks kitab kuning lah ya, tapi ada Fazlur Rahman, orang Pakistan tapi tinggal di Amerika, ini Chicago, ini orang. Kata Rahman itu, Fazlur Rahman itu ada teori double movement. Ini hanya pelengkap ya, tambahan informasi saja lah, suplemen ini. Kalau makan ya ini kerupuknya lah atau sambelnya sedikit. Double movement itu bagaimana? Untuk memahami Quran, kata Fazlur Rahman, kita kembali ke konteks di mana Quran turun. Berarti berlaku asbabun nuzul, ya kan? Teori historisitas dan teori normativitas. Kalau hadis asbabul wurud. Kemudian kalau setelah itu kita melihat konteks kita saat ini. Jadi 2 cara gerak ganda tadi itu disebut double movement. Maka akan ketemu win-win solution. Sama dengan begini, win-win solution itu apa? Di Quran ada bahasa qistun. Qaf, sin, po, itu win-win solution, jalan tengah. Qistun ini akan ada perintah Allah itu berbuat adil kan ya. Kalau kamu menghukumi sesuatu ya dengan adil ya. Ada ayat begini di Quran. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarru wa tuqsitu ilaihi. Innallaha yuhibbul muqsitin. Nah, itu dia. Cari sendirilah itu. Pokoknya Quran yang saya baca itu. Surat apa ayat berapa cari sendiri. La yanhakum. Allah ini tidak melarang kalian. Anil ladzina lam yuqatilukum fid din, selama mereka tidak yuqatilukum fid din, mencederaimu satu sebagai umat beragama, walam yukhrijukum min diyarikum, dan tidak merusakmu sebagai umat bernegara, berbangsa bernegara, antabarru, berbuat baik, batuk situ, dan bersikap moderat. Innallaha yuhibbul muqsitin. Jadi qistun itu begini. Saya punya 2 anak misalnya. Sebenarnya saya punya 4 ya, tapi 2 saja saya contohkan. Punya 2 anak. 1 SD, satunya masih TK. Mainan anak saya yang SD dirampas oleh anak saya yang TK. Terus saya sebagai orang tua, kalau pakai teori adil, saya ambil itu. Ayo kembalikan. Mainan kakakmu itu. Nangis atau enggak nangis, suka enggak suka, kembalikan. Itu pakai teori adil itu. Tapi tidak. Salah satu asma Allah ini adalah Al-Muqsid. Allah ini maha memberi jalan tengah. Caranya bagaimana supaya si kecil nggak nangis karena mainan harus dikembalikan kepada si tua, yang besar supaya menerima kenyataan bahwa dia mengalah pada ini. Jadi kasih penjelasan begini kepada yang tua, kamu kan sudah tua, itu adikmu cuma pinjam sebentar. Kepada anak yang kecil, saya sampaikan begini, kamu pinjam sebentar saja ya, ini mainan kakak kamu. Itu kan win-win solution, jalan tengah. Jangan diancam anaknya itu. Ayo kamu kembalikan, kalau enggak nanti
bikin adik lagi atau apalah, dan itu ancaman yang ekstrim itu kayaknya. Nah, begitu pula jalan tengah antara beragama dan bernegara. Ini yang mau saya sampaikan mengenai tafsir kontemporer. Jalan tengah beragama dan bernegara. Bagaimana kalau saya beragama tidak mencederai negara saya, kalau saya bernegara tidak mencederai agama saya. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarru wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Jadi Allah tidak melarang. Anil ladzina lam, catatannya satu, lam yuqatilukum fid din, tidak mencederai kita sebagai umat Islam atau umat beragama. Wa lam yukhrijukum min diyarikum, dan tidak mengusirmu dari rumah kamu, maknanya tidak merusak negara. Dan salah satu maqasidus syariah, tujuan bersyariat itu kan hifdzul akal, hifdzun nafas, menjaga diri, menjaga hak-hak asasi manusia. Maknanya juga menjaga hayah, menjaga kehidupan. Tadi itu. Saya kira itu saya kembalikan ke moderator tadi. Oh ya, umun tadi ya. Ada umul qura, ada litunzira umul qura man haulaha. Kemudian fardadnahu ila ummihi kay taqarra ainuha wa la tahzana wa indahu umul kitab, dan apalagi ya, ada 4 lah umul itu, umul qura, umul kitab, kemudian litunzira umul qura man haulaha, kemudian kami kembalikan fardadnahu ila ummihi, nah itu dia, kay taqarra ainuha wa la tahzana. Allahu a'lam bishawab. Matur nuwun, saya kembalikan kepada moderator. Mari kita diskusikan apa yang saya sampaikan. Kalau ada yang salah mohon dikritik. Allah a'lam bishawab. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kami sampaikan kepada Gus Ahmad Zafir Zuhri atas ilmu yang disampaikan pada malam hari ini. Untuk sesi selanjutnya, yaitu sesi diskusi atau tanya jawab. Pada para audien, baik yang online maupun yang berada di tempat, bisa bertanya. Kami persilahkan. Perkenalkan, nama saya Komar Subhi, Mahasantri Mahatali Atarmasi. Mau bertanya, kalau tidak salah, di dalam Al-Quran itu dijelaskan tentang iddah. Mohon dijelaskan secara rinci pengertian dari iddah, maksud dari iddah, tujuan dari iddah, dan ketika ada seseorang yang melanggar iddah itu bagaimana hukumnya. Intinya maqasidus syariahnya, penetapannya iddah itu seperti apa? Seperti itu. Terima kasih. Yang kedua, saya itu penasaran. Ini bukan tentang ahkam ya, tapi penasaran dengan ayat Al-Fatihah dan An-Nas, yang mana Maliki Yaumiddin dan Malikin Nas itu sama-sama artinya, tapi pembacaannya kok berbeda. Itu alasannya seperti apa? Terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamil Danzaha. Saya mahasantri semester 7 Pak sekarang. Yang saya kagumi dari beliau sebelum saya bertanya yaitu terima kasih yang sebesar-besarnya atas beberapa kontribusi di bidang keilmuan dari beliau, termasuk saya juga subscriber dari YouTube beliau. Saya mengikuti dan beberapa kajian tafsir yang cukup menarik bagi saya, seperti gaya hidup sosialita dan lain sebagainya. Yang akan saya tanyakan, dan tadi mohon maaf moderator kurang menyebutkan satu buku beliau yang sangat luar biasa, yaitu Kondom Gergaji. Itu yang paling luar biasa kalau menurut saya. Walaupun mohon maaf Pak Dhofir, ini saya belum beli juga. Tapi dalam beberapa kutipan, dalam beberapa kajian di YouTube sampean mengungkapkan banyak isi tentang kondom gergaji. Dan saya juga mengikuti Facebook beliau juga dari lama, itu juga atas saran dari Bapak Zainur Mubin. Dan untuk pertanyaannya tadi membahas tentang Maqasidi, tafsir Maqasidi, dan juga mengangkat beberapa kajian dari Fazlur Rahman yang sebagai bumbunya tadi.
Untuk tafsir kontemporer, itu memungkinkan, apakah memungkinkan untuk beristihad lagi, Pak? Apakah memungkinkan untuk membuat pintu ijtihad lagi? Karena tidak memungkiri, memang untuk agama kita adalah dinur riwayah, tapi di sisi lain kondisi sosiologi itu selalu berubah-ubah, bergantung dengan keadaan masyarakat itu. Nah, seperti itu, Bapak, pertanyaan saya. Baik, nggih. Mungkin cukup dua dulu kepada Bapak Dhafir Ahmad Dhafir Zuhri, monggo dijawab rumiyin mawon. Oh, nggih, ya. Terima kasih. Untuk pertanyaan pertama soal iddah ya. Sebenarnya sudah jadi begini. Kalau di Quran kan kita tahu ada Baqarah misalnya 228 atau ayat berikutnya ya, dan 227. Meskipun ada ayat khusus tentang tolak. Oke. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru wa la yahillu lahunna ayyaktunna ma khalaqallahu. Bagaimana berikutnya? Fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir wa bu'ulatuna haqqu bi radina fi dzalika in aradu islaha. Ada seperti itu kan ya. Jadi iddah ini saya enggak tahu yang dimaksud penanya apakah konteks, kan sekarang ada fenomena misalnya begini. Fenomena kalau berdasarkan ayat itu kan sudah jelas kan ya, ada salah satu guru la yahillu lahun ayaktun ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minuna billahi wal akhir wa bu'ulatuna haqqu bi raddihinna fi dzalika aradu islah. Kalau mau islah, kalau mau balik lagi ya itu. Walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf walirijali alaihinna darajah. Lalu at-talaqu marratan ya. Misalnya sekarang begini, ada fenomena di Indonesia ini kalau adik-adik membaca daerah yang IPM, Indeks Pembangunan Manusianya rendah, itu biasanya kan IPM atau Human Development Index itu ditandai dengan tingkat pendidikan rendah, pekerjaan, kemudian kesehatan ya, kalau tidak salah itu ada berapa ukuran ya. Di Jawa Timur ini mohon maaf yang paling buruk nomor 36 atau 38 ya, ke 36 atau 38 kota dan kabupaten lah, nanti periksa lagi itu kalau tidak salah 36 atau 38. Kabupaten terakhir pokoknya itu yang paling buruk IPM-nya adalah Kabupaten Sampang. Maka banyak kasus kan waktu itu. Saya kira sampai sekarang. Kenapa? Karena tingkat pendidikan rendah, kesadaran akan pendidikan, kesehatan, mata pencarian dan lain-lain. Salah satunya meskipun mereka santri loh ya, salah satunya adalah indikatornya adalah toleransi. Kota, kabupaten yang IPM-nya rendah, biasanya toleransinya buruk. Nah, salah satunya oleh karena IPM-nya ini rendah, kebanyakan dari mereka menjadi DKW. Nah, sekarang kan beberapa basil masail yang populer kemarin ya. Tidak terlalu concern di situ, tapi mengikuti saja. Salah satunya adalah ke luar, katakanlah luar negeri lah ya, Hong Kong, Taiwan atau bagaimana. Gugatan cerai ini diajukan oleh istri kepada suami melalui surat dari luar negeri. Kemudian ini mungkin boleh disebut oknum atau apalah ya. Diproses semua oleh yang berwenang di desa, katakanlah mungkin, itu kemudian diuruskan ke pengadilan agama. Setuju atau tidak, maka si sidang itu diwakilkan. Nah ini nanti rangkaian persoalan setelah itu banyak sekali, harta kuno gini, hak asuh anak dan sebagainya ya. Itu biasanya tahun kedua setelah mereka. Apakah yang ditanyakan konteks itu? Kalau hukum itu kan sudah jelas itu. Jadi jadi begini.
berdasarkan ayat tadi kan ya. Jadi acuan para fuqaha, ahli fikih ya. Quran ini tidak mungkin dipahami kecuali dari disiplin-disiplin ilmu penunjang. Tadi kan saya katakan begini, kontennya Quran sekurang-kurangnya kan 3 tadi. Maqasid, kaifiyat, barohin. Pada maqasid salah satunya syariah. Disiplin ilmunya disebut fikih dan ilmu-ilmu penunjangnya. Banyak sekali. Kenapa? Karena ilmu di zaman Nabi dan sahabat itu amaliyah, sangat praktis. Belum nazariyah, belum teoritis. Baru teoritis itu setelah abad ketiga nanti. Abad ketiga Hijriyah alias di zaman tabi'in. Nah, kalau kasus seperti tadi, hasil basail BWNU Jawa Timur atau di mana di Sampang ya. Saya mengikuti itu beberapa tahun belakangan ini karena banyak fenomena TKW. Ini banyak sekali perbedaan pendapat. Tapi kalau definisi apa, kemudian hukumnya bagaimana perempuan, karena yang dilakukan ini jarak jauh. Jadi yang dilakukan gugatan dilayangkan kepada oleh perempuan, ini oknum ya, mohon maaf jangan semua, jangan dikatakan ini oknum, saudara kita yang bekerja di luar, nakerwan, tenaga kerja wanita, penyumbang devisa itu kepada suaminya tidak diajukan, nanti dibantu oleh mudin setempat, ini saya katakan sekali lagi oknum, kemudian nanti diurus dan diwakili dan jadi proses cerai. Nah di sini berantai, ini ada yang nanti idahnya bagaimana itu berantai. Tapi kalau pertanyaan bahwa mereka iddah itu apa, kemudian itu sudah jelas ya, mestinya salah satu guru. Nah ada lagi, ini tambahan informasi ya untuk saudara penanya. Saya kira kalau soal iddah atau apa penanya itu sudah tahu hukumnya apa dan bagaimana, karena konsentrasi pondok kalian kan pada fikih ya. Ada kasus kedua begini. Jadi, maksud saya begini ya, adik-adik ini baguslah membaca teks, takbir ya, takbir dari kitab-kitab klasik. Tapi jangan lupa kita melihat fenomena yang berkembang di masyarakat kita saat ini. Adalah makna mahram. Ada orang salah kata muhrim. Ya sudahlah, tidak apa-apa, mahram. Kalau haji itu kan harus dengan mahram atau umroh. Kita ngaji itu di pondok dari kecil itu. Dari kitab yang tipis-tipis sampai fathul apa yang segede bantal itu begitu mahramnya, sudah jelas semua. Kemudian mengapa saudara kita yang kerja di luar negeri tidak didampingi oleh mahram? Ada pertanyaan begini, jadi mahram itu sebenarnya manusia atau undang-undang atau regulasi? Nah ini dia. Jadi supaya pemahaman kita berkembang ya. Jadi tidak hanya ibarat tapi isyarat, tidak hanya teks tapi konteks. Jadi misalnya begini, kalau umroh haji saja harus didampingi mahram, kenapa kalau keluar negeri TKW tidak? Perempuan jangan jalan sendiri, harus didampingi mahram. Tapi faktanya sekarang perempuan-perempuan, adik-adik mahasiswi misalnya, Mas Santri, naik motor ke pasar, kemana, keluar kota sendirian. Hanya dengan motornya itu. Karena bonceng 3 haram kan ya, menurut polisi itu. Jadi ada kiai misalnya, ustadz, naik motor enggak pakai helm. Oh enggak pakai helm, lengkap itu. Kemudian tilang kan sama polisi itu. Bapak kiai kok lewat hutan ini kok sendirian berani lewat sini. Loh, saya enggak sendiri Pak, polisi saya bersama Allah dan Nabi-Nya katanya itu. Maka ditilang oleh polisi itu. Nah, bonceng 3 kan saya tilang gitu katanya, karena bonceng 3 itu. Nah, jadi begini, mahram ini orang atau undang-undang. Nah, itu dia. Ini problem juga dalam lihat fenomena sosial sekarang yang berkembang ya. Kalau mau tahu Mbak Sahal ya, saya pernah ngaji kepada beliau karena saya pernah mondok di Matoliul Falah. Sebentar. Jadi, mengapa perempuan tidak diantar lagi? Karena sudah aman. Kalau begitu mahram itu undang-undang. Kalau sudah aman, tidak perlu lagi mahram bernama manusia, karena mahram bernama manusia ini kan fungsinya secara fungsi sama dengan undang-undang. Nah itu dia untuk pertanyaan pertama ya. Jadi, nah kalau yang ditanya itu kasus seperti itu, kasuistik, maka pendapat itu bisa beragam. Tapi kalau ditanya ini hukumnya apa, ini bagaimana, ini saya kira itu Anda bisa baca sendiri dan karena konsentrasi Anda di situ. Maknanya begini adik-adik ya. Mari kita merentangkan pikiran, memperluas wawasan.
Masalah ini harus dilihat secara holistik, syumuli, komprehensif. Dilihat dari berbagai aspek. Kalau belajar filsafat, ada filsafat analitik, ada filsafat kontinental. Filsafat das Ding an sich, filsafat itself, itu sendiri, dan filsafat secara budaya, secara politik, secara agama, macam-macam, dari berbagai sudut. Oleh karena, maka situ syariat tadi yang disinggung ya, kan sekarang berkembang kajian hifdzul bi'ah. Coba nomor 1 maqasidus syariah itu apa sih? Kan hifdzuddin, ya kan? Apa menjaga agama saja? Tidak, itu maknanya juga menjaga kebebasan beragama dan bermazhab. Silahkan agamanya apa, mazhabnya apa. Tadi loh, di awal saya singgung begini. Kan bermazhab ini kan naik kendaraan umum. Loh, saya senang naik bis, tapi saya tidak boleh menyalahkan saudara saya naik kereta api. Nah, itu dia. Supaya wawasan kita berkembang. Baik, itu clue saja ya. Clue saja kalau dalilnya tadi itu di Baqarah 28-29. Nah, kalau Pak ini hukumnya apa? Itu produk mentah, bukan logikanya. Seharusnya usulnya yang kita cari. Kalau ini hukumnya apa? Cukup ke Ustadz Google itu, nggak usah ilmuwan selevel saya, nggak usah filosof. Sorry ya, nggak usah filosof macam saya yang diundang itu. Hanya Google saja itu. Pak ini hukumnya apa? Ya al-hukmu yadur ma'illatihi wujudan wa adaman. Itu yadur, berputar itu. Wudu ini hukumnya sunnah. Sebenarnya kan asal segala sesuatu kan mubah. Oke, saya contohkan saja. Sunnah karena tradisi Nabi. Menjadi wajib kalau saya mau sholat, baca Quran atau mau tawaf. Tapi kalau air cuma 1 ember 1 timba masuk waktu sholat, anak istri saya ini belum makan, belum minum, malah saya haram wudu. Itu harus kembali ke lagu Malaysia zaman dulu kan, suci dalam debu itu harus pakai tayamum itu kan. Nah, ini hukum itu demikian. Hukum itu demikian. Nah, kemudian yang kedua tadi, saya kurang menangkap apa boleh dibacakan Ibu moderator tadi. Saya hanya menangkap apa. Baik, pertanyaan yang kedua dari Kang Komat tadi. Maliki Yaumiddin dan Malikin Nas itu sama, tetapi bacanya sama. Artinya sama, tapi bacaannya berbeda. Apa alasannya? Baik. Apalagi terus itu saja ya. Oke, itu saja ya. Baik. Malik berbeda. Jadi Malik ini raja. Maliki Yaumiddin. Kalau Malak ini menguasai. Sama dengan Sallata, menguasai. Din di Quran ini setiap kata yang terdiri dari dal, ya, nun, maknanya relasi. Din bermakna agama, relasi antara ma'bud, zat yang disembah, dan abid, hamba yang menyembah. Relasi itu zahirnya disebut ibadah, batinnya disebut ubudiyah. Karena Quran punya makna batin kan, kata Imam Asyuti kan begitu dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran. Jadi lahu zahrun wa batnun. Quran ini punya makna zahir dan batin. Wa fi batnihi batnun. Pada makna batin itu masih ada makna batin lagi. Ila sab'ati abdun. Sampai 7 lapis makna batin. Oke. Bahkan kata beliau ada 72.000 makna. Makanya satu ayat bisa lahir satu ilmu, satu peradaban, banyak lagi. 1.000 pengetahuan, 1.000 peradaban, tidak selesai. Oke. Din bermakna hari pembalasan. Maliki Yaumiddin. Itu yang membalas dengan yang dibalas. Yang membalas lebih kholik, yang dibalas makhluk. Itu juga relasi. Yang satu lebih superior, yang satu inferior. Kalau harokatnya kita ganti dain, hutang, itu juga sama. Jadi relasi juga maknanya, yang menghutangi lebih tinggi daripada yang diutangi. Cuma tradisi Indonesia beda. Yang diutangin biasanya marah-marah kalau ditagih. Itu fenomena berarti ya, fenomena sosial. Oke. Malik ini merajai. Kalau Malik memiliki. Misalnya begini. Saya presiden Indonesia, menguasai. Tapi saya tidak memiliki Indonesia. Tapi kalau Allah menguasai, merajai, memiliki sekaligus.
Malikin Nas. Jadi kalau Malik ini merajai, kalau Malik al-milk to have, memiliki. Tapi biasanya raja ini menguasai, apalagi raja diraja. Jadi berbeda ya, Malikin Nas, Malikin Nas dengan Malik Yaumiddin itu berbeda maknanya. Jadi kalau Malik memiliki, kalau Malik merajai. Jadi semua tunduk sebagai hamba ketika Malik Yaumiddin tadi itu. Dan setiap kata, ini dia kalau teman-teman punya kamus Quran, kamusnya ini loh. Mungkin ada di pustakaan di rumah atau di pondok ya. Ini dia. Nah, ini ada. Ini yang kamus yang sering saya baca, Maqaisul Lughah ini. Ini Ibnu Haris, 395 wafatnya Ibnu Haris. Ada lagi Basairu Dzawit Tamyiz, itu tasrif-tasrif yang tidak ada di tasrif biasa itu ada di situ. Seperti Nabi Nuh, itu bisa ditasrif ternyata. Nama Nuh itu loh. Naha, Yanuhu, Nauhan, Waniyahan, Waniyahatan. Itu tidak kayak oknum ustadz yang kafaroy kafir kufron, tidak. Itu sama akhir yang itu. Bukan ustadz bagi saya itu. Jadi Naha, Yanuhu, Nauhan, Waniyahan, Waniyahatan. Nah, ini hanya untuk ini saja ya. Ketika panitia mengundang saya sampaikan begini. Konsentrasi saya bukan fikih, bukan usul fikih ya. Konsentrasi saya selain filsafat adalah tafsir. Memang saya belajar secara khusus setelah 10 tahun ini. Namun demikian, kalau fikih ya kita ngajar yang wajar-wajar saja. Ya kayak Adhiyaul Lami ya, tapi tidak sehebat kalian lah. Tapi patut begini, patut disampaikan sebagai pandangan umum bahwa tidak mungkin ini hebatnya kiai-kiai kita, hebatnya para ulama. Menyampaikan Quran, isinya Quran, tidak melalui Quran itu sendiri, tapi melalui ilmu-ilmu penunjang, fan-fan, disiplin-disiplin untuk memahami Al-Quran. Makanya kalau mau paham Quran itu ngaji fikih, tidak ada lagi. Ngaji fikih, ngaji tauhid, ngaji tasawuf itu baru paham Quran. Kalau punya kamus seperti ini tadi itu baru paham kata saja. Di Quran ini kan ada 2.700 kata. Tidak banyak, 2.700 kata dengan segala perubahan bentuknya. Ini teman-teman mungkin ada yang minat mempelajari. Jadi 2.700 kata. Kalau jenengan sehari misalnya ya, menghafal 10 kata. Masa enggak hafal kan ya? Bisa lah itu kalian, pengangguran kan kalian ini. Jadi 2.700 kata di Quran. Kalau sehari hafal 10 kata, sebulan akan hafal 300 kata. Sorof kan kalian kan sudah bisa kan, sorof minimal. Sebulan hafal 300 kata. 9 bulan akan hafal 2.700 kata. Jadi dalam 9 bulan kalian sudah paham kosakata Quran. Kalau mau ditambah hafal, tadi kan sudah hafal kan? Paling ya nanti memperlancar. Jadi teori orang hafal Quran 9 bulan, setahun setengah, 2 tahun itu sangat mungkin sebenarnya. Meskipun saya tidak merekomendasikan. Hafal Quran sudah banyak itu. HP saya hafal Quran itu. Yang penting paham Quran saja. Nah, saya kira itu. Jadi Malik dengan Malik itu berbeda maknanya. Nah, mungkin demikian. Nah, oh ya, adik-adik perlu tahu begini. Terjemahan Quran itu bukan Quran ya. Tafsir Quran itu bukan Quran. Tolong dicatat. Terjemahan Quran bukan Quran. Maka terjemahan bisa salah, tafsir bisa salah, Quran tidak bisa salah. Makanya jangan takut untuk mengkritik karyanya para mufassir itu. Jangan takut. Boleh berbeda pendapat. Berbeda pendapatan saja boleh kok. Boleh saja. Jadi jangan takut. Ya kita takzim. Makanya tadi tafsir kan saya bagi-bagi. Ummahat. Ada yang jam'ul aqwal. Kumpulan pendapat-pendapat. Itu tafsir An-Nukat wal Uyun Imam Al-Mawardi. Ada yang konsentrasi bahasa Ibnu Ashur tadi itu. Namun demikian, sekarang berkembangkan tafsir Maqasidi yang isinya adalah itu. Nah, ini sekali lagi membuktikan bahwa nuansa keilmuan di Quran itu sangat luas. Coba jenengan pikir ya. Semua perintah agama mewajibkan akil. Coba jenengan amati semua lah itu. Sholat, syahadat, zakat, puasa, haji, muamalah, jual beli. Bahkan nikah. Nah, jangan lupa.
Jangan lupakan itu. Itu yang paling penting sebenarnya mau saya sampaikan itu. Jadi bahkan nikah ini pun mensyaratkan akil, mendayagunakan mekanisme intelektual. Juga begitu, fikih ini kan produk akal, hanya acuannya Quran dan hadis. Dan karena produk, karena berangkat dari analis, kalau ngaji mantik itu kan nomor satu hudud wa ta'rifat, identifikasi. Yang kedua taksimat, klasifikasi. Yang ketiga tahlilat, analitik atau analisis ya. Dan hukum itu prosesnya begitu. Kalau tidak percaya, ya di Quran tidak semua kata perintah interjection al-amru yadullu alal wujud, ya kan? Ada di musholawatu zakah. Allah bagaimana Rabbana la tu'akhizna itu bukan al-amru yadullu alal wujub, al-amru yadullu alal ibahah, bukan, tapi itu bermakna doa. Ada lagi kulu washrobu, itu al-amru yadullu alal ibahah, maknanya mubah malah itu. Kenapa? Sama-sama kata perintah, satunya wajib, satunya mubah, satunya bermakna doa, satunya sunnah. Nah ini kan kita tahunya dari ulama-ulama fikih, dari para fuqaha, dari para yuris. Makanya mau ndak mau, suka ndak suka yang ngaji itu. Ngaji fikih, ngaji tauhid, ngaji tasawuf, minimal itu. Islam, iman, ihsan. Baru nanti paham Quran. Saya kira demikian, terima kasih. Agak ngelantur ya. Saya kembalikan kepada siapa tadi, Mbak Moderator. Baiklah, untuk pertanyaan kedua tadi dari Cak Wildan. Pertanyaannya, apakah memungkinkan membuat ijtihad lagi pada era sekarang? Baik. Sangat mungkin. Baik, saya jawab saja, sangat mungkin. Mungkin untuk mujtahid mutlak di fikih sudah tidak memungkinkan ya. Tidak memungkinkan. Kita mengujinya begini loh ya, kenapa sih jadi wajib? Coba kenapa aqimus shalah wa atuz zakah, ini aqama maknanya menunaikan dengan sempurna. Kenapa sih sholat ini jadi wajib? Itu diuji betul oleh ahli fikih itu. Jadi saya buktikan. Apakah Nabi ini sakit atau sehat menjalankan sholat? Apakah Nabi dalam keadaan perang atau tidak perang tetap sholat? Apakah beliau ini mukim atau musafir tetap sholat? Apakah beliau kalau lupa dan lalu teringat itu sholat? Kalau ke dalam segala kondisi wajib, maka sholat ini hukumnya wajib. Nah, untuk hal-hal seperti ini, mujtahid mutlak ya, saya kira sudah tidak memungkinkan di fikih ya. Tapi kalau mujtahid mazhab sangat mungkin. Sebab begini, ada saudara kita yang fundamentalis, skriptualis atau tekstualis, menganggap persoalan ini telah diselesaikan oleh para sahabat tabi'in. Ini saya kurang sependapat. Ini pendapat saya ya. Hidup ini kan berkembang. Manusia berkembang, problem mereka berkembang. Meskipun nafasnya mungkin sama. Outline garis besarnya sama. Tapi dulu belum ada bayi tabung, sekarang ada bayi tabung. Sekarang di Swedia, di Jerman, kemudian di Islandia ada bank sperma. Betul, ada bank sperma. Itu Anda ingin punya anak seperti apa? Itu kaget kan? Kalau ada bank data, apa kan biasa itu. Ada bank sperma. Jadi kita bisa pesan kepingin punya anak seperti apa, secerdas siapa. Wah ini kan bertentangan dengan apa dan sebagainya. Ada transgender sekarang, waduh macam-macam problem itu. Oleh karena itu, hukum ini betul kalau acuan para ulama. Kita kan kata siapa? Syekh Izzuddin Nabi Salam. Ini kan Sultanul Ulama. Kalau Sultanul Aulia kan Syamsul Qadir. Sebenarnya intinya Quran itu cuma satu ayat. Satu ayat ini menghimpun seluruh kebaikan dan menghindarkan kita dari seluruh keburukan. Nah, kata Syekh Izzuddin Nabi Salam di Syajaratul Ma'arif itu juga ada, di buku-buku beliau yang lain ada. Kalau adik-adik sama santriwan ini sholat Jumat, tadi Jumat ya, kecuali tidak Jumatan,
Mungkin sebagian kalau mahasiswa kan merasa mujtahid atau apa, jadi dari hari Rebo, Kamis langsung Sabtu. Jadi Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Sabtu, karena Jumatnya enggak Jumatan itu, langsung auto Sabtu ya. Itu pasti khotib membaca innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Ini ayat ini menghimpun seluruh kebaikan. Ini mulai dipopulerkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz ya, khalifah paling baik di dinasti atau daulah Imperium Umayyah. Allah memerintahkan bil 'adli wal ihsan. Adil dan ihsan enggak usah saya bahas lah, enggak bisa cari sendiri. Ita izil qurba. Lalu yanha 'anil fahsya wal munkar. Fahsya itu apa? Izil qurba kan saudara kerabat terdekat. Yang kalau zakat itu konsekuensi pada mereka terlebih dahulu didistribusikan. Kemudian ita izil qurba yanha 'anil fahsya wal munkar. Fahsya ini buruk menurut agama dan moral. Kalau munkar hanya tidak dikenal oleh tradisi. Meskipun menurut agama boleh, misalnya perempuan boleh melamar calon suami. Mungkin di beberapa tradisi di daerah kita itu belum populer. Tapi agama memperbolehkan. Kenapa? Dua orang istri Nabi, Ummahatul Mukminin, Sayyidah Khadijah dan Sayyidah Maimunah melamar Nabi. Jadi boleh-boleh saja. Kalau siapa Mbak? Saya lihat beberapa di sana ya, Mbak moderator dan beberapa mau melamar kangkang santri itu, Mas Wildan atau siapa, lamar saja enggak apa-apa. Hanya itu mungkar. Tradisi kita mungkin kurang elok ya, tapi itu boleh. Jadi fahsya dan mungkar. Wal baghi. Baghiyah ini pelampauan batas. Buat itu satu akar kata. Saya wudu membasuh tangan 3 kali. Kalau saya basuh 4 kali melampaui batas. Ya itu kumlalah karun. Ya, demikian Allah selalu menasihatkan. Jadi bagi saya menjadi mujtahid sangat mungkin. Ijtihad ini apa sih? Upaya bersungguh-sungguh karena problem berkembang, kehidupan berkembang, mau enggak mau kita harus mbok yao jangan takut gitu loh beragama itu. Kayak kalian enggak tahu caranya tobat saja ya kan? Jangan takut beragama. Supaya Allah itu At-Tawwab, Al-Ghaffar, Al-Ghafur itu ada fungsinya. Untuk siapa? Ya untuk kalian para pendosa, syirir. Ya kan, yang fujur itu. Supaya itulah, jangan takut, tapi jangan terlalu berani. Adik-adik begini ya, ad-dinu yusrun, di hadis yang lain innad-dina yusrun. Agama itu kan gampang. Mbok yao jangan diangel-angel, jangan dipersulit. Mas saya atau dek saya enggak punya mahar sesuai harapan kamu itu. Boleh enggak mahar saya hanya misalnya lah. Flash disk misalnya ya enggak apa-apa. Tapi 1 kontainer misalnya itu. Tusuk gigi tapi sama pabriknya itu nggak apa-apa, itu agama nggak mempersulit, tapi jangan dientengkan ya, jangan diremehkan. Nah, itu dia saja. Matur nuwun, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk selanjutnya dari audien, apakah ada pertanyaan lagi? Boleh bertanya? Silakan. Ya. Assalamualaikum Mbak, mau bertanya. Ya, monggo. Waalaikumsalam. Saya Surur. Mau bertanya tentang ini Pak. Kan banyak dalil yang menjelaskan bahwa tidak dibolehkan menyakiti ahlul bait. Bahkan ada ayat Al-Quran yang berbunyi innama yuridullahu liyudhiba ankum ridza ahlul baiti wa yutahhirukum tadhira. Kalau nggak salah begitu. Terus bagaimana cara mewujudkan rasa kehati-hatian bagi kami seorang awam, seorang qolit dalam mengaplikasikan cara baru memahami penafsiran ayat tersebut di atas, Pak. Dan jika dikaitkan dengan beragamnya gaya orasi dakwah para ahlul bait di masa sekarang ini, Pak. Kami bilang itu oknum lah. Terus yang selanjutnya pertanyaannya, bagaimana cara mengembangkan sudut pandang kita terhadap ayat tersebut agar bisa ditemukan jalan tengahnya, Pak. Terima kasih. Oh, baik, terima kasih. Bagus sekali. Lagi viral kayak belakangan ini ya. Apa langsung dijawab Ibu moderator?
Monggo langsung dijawab Mawon. Terima kasih, baik. Jadi begini, Quran itu kadang untuk menyebut berhasil, tidak disebut berhasil, tapi disebut gagal. Supaya kita punya antisipasi. Begitu pula dalam beragama. Misalnya untuk menyebut gagal itu kan ada khosirin, ada khoibin, muflisin. Khoibin terambil dari kata khoba ya. Khoba ini gagal. Kita ambil ini. Bisa pintu masuknya lewat ini ya. Huruf kho dalam Mu'jizatul Qur'aniyah itu disebutkan 2474. Huruf kho di Quran. Tapi kalau khoba di Quran itu 4 kali, khoibin 1 kali. Ini jenengan lama kalau menghafal begini-begini. Semoga nanti syarat nikah dari calon mertuanya nggak beginilah itu. Misalnya loh ya, ini untuk adik-adik yang semoga menjadi menantu, the most wanted menantu 2021 ini. Menantu paling diminati. Oke. Misalnya khoba. Waqad khaba man dassaha. Merugilah, terjerembablah, defisitlah orang yang mengotori jiwanya. Oke. Kira-kira kalau ada oknum ahlul bait yang mengotori dirinya sendiri itu rugi enggak? Kalau kita buka tafsir kontemporer, misalnya tafsirnya Syekh Al-Bazaili. Khaba man dassaha, kan itu ada ayatnya kan begini kan. Wa nafsi wa ma sawwaha falhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan penyempurnaannya. Kan ada allazi khalaqaka fasawwaka fa'adala. Kan ada gitu kan? Khalaqa fasawwa, allazi khalaqaka fasawwaka fa'adala. Kemudian wa qad khaba man dassaha. Wa nafsi wa ma sawwaha, jadi jiwa manusia itu perfektif, tidak sempurna dengan sendirinya. Allah mengilhamkan yang bujur takwa, wa aflaha man zakkaha, beruntunglah yang, kata Syekh Al-Bazaili, khaba man dassaha ini maknanya mayyahtamil tahziba nafsi, yang mengabaikan pendidikan jiwanya atau kesucian jiwanya di sisi lain. Kira-kira kalau ahlul bait, saya tidak mau bicara bahwa ahlul bait ini gelar Habib itu bisa diperjualbelikan ya, itu soal lain, kapan-kapan kita bisa diskusi. Tapi yang jelas gelar sarjana saja bisa diperjualbelikan kok, apalagi cuma gelar Habib itu. Sudah khaba man dassaha, merugilah orang yang mengotori dirinya sendiri. Itu jelas kalau mereka caci maki, hate speech, macam-macam. Wa khaba kullu jabbarin anid, gagallah, rugilah, terjerembablah orang yang jabbar, bengis, anid, tidak peduli. Itu pasti gagal itu. Agamanya, negaranya, ekonominya, semuanya. Kemudian wa qad khaba man hamala zulman. Tadi kan khoba di Quran 4 kali, khoibin 1 kali. Wa qad khaba man hamala zulman. Rugilah orang yang zalim, membawa kelaliman. Satu lagi. Wa qad khaba man iftara. Rugilah orang yang berpura-pura. Nah, itu dia. Jadi, memaknai ahlul bait tadi, sebenarnya saya ada tulisan untuk Ustadz penanya tadi ya. Kita ini semua keluarga Nabi. Semua orang beriman, hadis Nabi itu. Orang yang bertakwa, auto keluarga Nabi. Bahkan, ahli Quran itu keluarganya Allah itu. Apa enggak enak kita auto keluarga Allah kan gitu. Jadi kalau konteks seperti itu ahlul bait, kan ada orang kemuliaan itu kan oke lah mulia karena nasabnya ya, tapi jangan lupa bahwa sudah diteladankan ya, anaknya putranya Nabi pun bisa murtad, istrinya juga bisa, bahkan anaknya pematung meskipun dikatakan keponakannya bisa jadi Nabi Ibrahim ya, meskipun itu keponakannya Azhar katanya, pamannya, Pak Leknya, sebab ayahnya bernama Taroh. Ibrahim bin Taroh bin Nahur bin Saru bin Arhu bin Ammar bin Salah bin Idris bin Al-Yarid bin Mihlayil bin Kinan bin Anus bin Syis bin Adam Abul Nabawi, juz 1 halaman 5.
karangan Abdul Malik bin Hisam Al-Ansori. Oke. Nah, terbitan Darul Fikr. Kemudian bagaimana kalau ada ayat seperti itu atau perilaku oknum Ahlul Bait tadi? Kita bahwa menghormati ijlalan, ta'ziman, takriman kepada Ahlul Bait ini kan bukan sesuatu yang samar. Dia sudah jelas wajib kita taklim. Kepada binatang saja kita kasihani kok. Apalagi anaknya mertua ya kan. Kalau sahabat-sahabat Banser itu gereja saja dijaga kok, apalagi cuma anaknya. Santri itu loh. Azan, meskipun ada azan terbaru katanya hayya 'alan nikah ya kan. Hayya 'alan nikah atau hayya 'alal jihad. Jangan lupa jihad itu kalau membuka sarahnya Fathul Mu'in lah adik-adik. Ya ana tu talibin ya kan. Itu kan jihad itu kan fardu kifayah, marotan kula amin kan gitu kan kalau ngaji yang ana itu. Fathul Mu'in juga. Kalau Fathul Mu'in ini Syekh Zainuddin Malabari, orang India yang ngarang. Kalau yang Anatul Talibin ini salah satu judulnya adalah pendiri pondok pesantren Judogiri, Said Sulaiman, orang Bawean aslinya. Bawean Gresik itu ya. Oke. Jihad itu kula amin marotan. Kalau zaman dulu ya jihad itu ya iqamatu iqamatu syari'atin diniyatin atau iqamatu hujajin diniyatin. Kalau zaman sekarang jihad itu iskan, ngasih tempat tinggal, it'am, ngasih makan, ujratut tamrid, biaya kesehatan, samanud dawa, macam-macam. Jadi sudah berkembang. Nah, jadi kalau memaknai tadi ayat-ayat seperti itu, kita wajib hormat cucunya Kanjeng Nabi ini, keluarganya, meskipun itu sangat mungkin gelar Habib dijual-belikan ya, diperjualbelikan. Oke. Tapi kita tidak wajib mengikuti mereka. Saya ulangi, kita wajib hormat, tapi tidak wajib mengikuti mereka. Jadi itu oknum. Coba kita kembali ke undang-undang. Kita kan atiullah wa atiur rasul ulil amri minkum. Oke. Indonesia ini didirikan berdasarkan daulat rakyat, bukan daulat agama atau mazhab atau ormas. Maka segala bentuk politisasi agama yang itu embel-embel imam besar atau apa, itu inkonstitusional, melawan konstitusi, melarang undang-undang. Coba jenengan pikir lagi secara teologis sekarang. Kalau mau paham sekte itu kitabnya dua, nomor 1 Asy-Syahristani ya Alimul Walihal, 2 Abdul Qahir Al-Baghdadi, kitabnya Al-Farqu Bainal Firaq. Kata Asy-Syahristani perbedaan sekte, firqah di Islam gara-gara politik. Kata Al-Baghdadi dalam Al-Farqu Bainal Firaq, perbedaan sekte gara-gara perbedaan pandangan kepada pembacaan kepada Al-Quran dan maupun hadis. Oke. Istilah imam besar, imam ini kan dalam ahlu sunnah cuma 2. Imam sholat, imam mazhab sudah. Mazhab kita di fikih ya jelas. Mazhab kita di tauhid jelas Imam Asy'ari, Imam Maturidi radhiyallahu anhum. Mazhab kita di tasawuf jelas Imam Junaid dan Imam Al-Ghazali. Imam Junaid tasawufnya berangkat dari tauhid, baru syariat, baru tasawuf. Kalau Imam Ghazali dari fikih dulu, syariat dulu, baru akidah, baru tasawuf. Imam yang mimpin demo itu tradisi Syiah, bukan ahlu sunnah. Jadi tidak ada. Imam mimpin demo tidak ada. Hanya imam 2 aja ya, imam sholat itu. 1 imam mazhab, 2 imam sholat. Nah, imam sholat ini kan jelas kan, kan ada kan permintaan dari Bang, boleh enggak Bang saya jadi makmum kamu Bang. Ternyata bencong juga bagaimana untuk pertanyaan tadi itu memaknai ayat tadi itu ya. Ahlul Bait. Memang Ahlul Bait ini istimewa kok, karena ada darah Nabi di situ. Cuma kalau kita membaca sejarah Ahlul Bait, ngapunten, maaf ya. Ahlul Bait ini tidak ada yang pengangguran. Ulama tidak ada yang pengangguran. Kalau sempat demo berarti pengangguran. Coba sekarang Al-Haddad, pandai besi. Menurut Anda pandai besi itu nganggur enggak itu? As-Saqaf, As-Segaf itu loh, tukang genteng. Al-Qaffal, tukang gembok. Al-Baladuri, tukang jambu mente. Al-Warraq, ini tukang kertas. Apalagi? Al-Attas, bersin-bersin. Jadi, nggak ada yang pengangguran mereka.
kok sekarang tiba-tiba jual agama, jual apa. Nah, ayat ini jadi tolong dibedakan, kita menghormati orangnya tapi tidak membenarkan perilakunya. Sama dengan begini untuk penanya tadi ya, saudara penanya. Saya sebenarnya berharap santriwati yang nanya ini supaya nggak ngantuk ya. Ada orang salah dibela oleh pengacara, betul ya? Ada pengacara membela orang salah. Oke. Itu yang dibela bukan perbuatan salahnya loh ya, tapi hak hukumnya. Saya nulis, monggo jenengan lihat di Facebook saya atau di Times Indonesia atau di LS Discourse atau di banyak lagi lah di Pesantren ID saya juga nulis penyalahgunaan maulid judulnya itu. Ya oknum lah seperti HRS atau apa oknum itu. Nah, kalau jenengan tahu data-data saya soal itu lebih ekstrim. Cuma kalau saya sampaikan ke orang awam nanti mereka tidak hormat lah kepada cucunya Kanjeng Nabi itu. Jadi mereka bukan dalam ahlu sunnah kan begini, dalam ahlu sunnah selain Nabi dari golongan manusia ya, malaikat jelas. Selain Nabi itu kan tidak maksum. Jadi bisa salah, bisa dosa. Mereka tidak yang dikuanil hawain wa ila wahyuha, tidak. Mereka tidak maksum. Jadi ya bisa salah. Kita wajib hormat mereka, tapi tidak wajib ikut mereka, apalagi membenarkan semua perilaku mereka. Justru kalau kita sayang ahlul bait, kita kasih tahu itu salah perbuatan itu melanggar hukum. Dan ini politik elektoral ya, ini politik. Jadi politisasi SARA. Nggak usah di Indonesia Pak, di Amerika saja presiden yang kemarin Trump menang politik SARA. Di Belanda Geert Wilders itu menang politik SARA. Di Perancis Le Pen menang politik SARA. Di Jerman Lutz Bachmann gara-gara politik SARA. Presiden Brasil sekarang Jair Bolsonaro juga politik SARA. Apalagi Indonesia. Untung kita punya satu sumber daya ideologi tadi itu, namanya Pancasila. Untung ada itu, kalau enggak sudah jadi suriah kita. Jadi kalau kita kasih ahlul bait, kita seharusnya kasih tahu. Dan hidup di zaman modern, nasab enggak penting. Kita enggak tahu nasabnya orang Jepang tiba-tiba bikin motor, bikin elektronik ya kan. Jerman bikin BMW, apa mobil-mobil mewah itu loh. Prancis yang kemarin diboikot punya pesawat apa namanya? Airbus. Kalau cuma Louis Vuitton, kemudian Hermes itu loh, kan orang Prancis berada Hermes. Itu yang murah-murah itu. Airbus saja diboikot kalau mau. Jadi kita punya 2.000 pesawat Airbus, biar tidak nanggung-nanggung lah boikot Prancis itu. Nah ini tolong dibedakan mana ranah ilmu, mana ranah agama, mana ranah kehidupan sosial, bahwa saya kira, mohon maaf ya, tidak ada yang hormat kepada ahli bait kecuali ahli sunnah itu. Kalau Syiah, ikramu ahlil bait sabbus sahabah, mencaci maki sahabat. Wahabi sebaliknya, sabbu ahlil bait ikramus sahabah. Ahlu sunnah ikramu ahlil bait ikramus sahabah. Itu ahlu sunnah itu. Dalam hal ini Nahdiyin lah itu. Nah, siapa yang di luar ahlu sunnah, katakanlah, mohon maaf, di luar Nahdiyin, oknum Habib ini hanya dimanfaatkan untuk politik elektoral. Nggak ada yang hormat mereka, betul-betul tulus itu, nggak ada. Dan kita tahu lah itu, nggak usah disebutkan. Saya kira, makanya, ad-dinu aklun ya kan, faladina liman la aqlalahu. Agama itu rasionalitas. Tidak mendayagunakan mekanisme intelektual berarti dia tidak beragama. Kalau nikah dia batal nikahnya. Kalau sholat langsung batal sholatnya itu. Dari tadi nikah tok ya, ini semuanya semangat lah. Nanti nuwun saya kembalikan ke moderator. Jadi kita tidak dosa Pak, tidak dosa itu kalau mengingatkan mereka, justru kita kasihan karena mereka penistaan kepada Nabi, pada ajaran Islam, mereka merusak citra Islam. Dan agama ini bukan agama caci maki kok mereka seenaknya kan ya mencaci maki, itu tetap salah. Saya kira demikian, matur nuwun. Baik, terima kasih. Untuk acara selanjutnya adalah doa. Kepada Gus Ahmad Zafir Zuhri, kami persilahkan.
sekaligus doa ya. Oke, Doanya sekaligus doa. doanya doa anti jomblo saja gimana ini apa? Rabbila tadarni fardan wa anta khairul warisin, itu doanya Nabi Nuh ya. Ya Allah, jangan kau biarkan hambamu ini jomblo sebab engkaulah sebaik-baik pemberi pasangan. Baik, mufrad muzakkar ya kalau untuk laki-laki. Saya matur nuwun sudah diberi kesempatan ngaji bersama adik-adik Mahasantri Ma'had Ali At-Tarmasyi. Semoga nanti bisa ketemu langsung lah dalam waktu dekat. Kemudian, oh ya jangan dianggap saya ngajar, saya belajar bersama. Jadi kemudian apa yang saya sampaikan manakala tidak setuju jangan diambil, jangan dipakai. Jadi kita hidup di negara demokrasi, boleh beda pendapat, juga boleh beda pendapatan. Kemudian saya sekali lagi berterima kasih sudah diberi kesempatan untuk belajar bersama. Penjelasan yang singkat semoga menjadi tambahan ilmu yang barokah manfaat di dunia wal akhirah. Dengan berharap mardotillah, syafaatul uzma dari Kanjeng Nabi, barokah guru-guru kita, masyayikh kita, terutama di sana keluarga besar masyayikh Ma'had Ali At-Tarmasyi, juga semua guru-guru kita. Semoga Allah memuliakan mereka. Asallahu taqabbal hasanatihim wa yatajawaz an sayyi'atihim wa adahum fi maq'adi sidqin inda malikil muqtadir fi jannatin na'im. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina rahmatika sirrana syarra ma qadait. Allahumma inna nas'aluka min al-khairi kullihi ajlihi wa ajlihi ma alimna wa lam na'lam wa na'udzubika min asy-syarri kullihi ajlihi wa ajlihi ma alimna. Allahumma inna nas'aluka an syasu'ada wa tashhada wa rafaqatal anbiya wal awliya wa nasra'u ya sami'al du'a ya dzal qawli wal wafa ya dzal man'i wal ta. Allahumma ighfir li jami'i muslimin syahiduna bil wahdaniyati wa lan nabiyyika risalah. Allahumma farrij washfi mardana wa marda muslimin bi jahi nabiyyika sayyidil mursalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa sallallahu asrar bi tilakil akhyar wa tahib bil yasar sayyidina wa lana Muhammadin muhtar wa ala alihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan min al-maut. Da'wa subhanallahi wa ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma taqabbal du'ana. Sirril Fatihah. Terima kasih, saya mohon maaf kalau ada yang salah atau kurang berkenan tadi yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kami sampaikan. Acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kami sampaikan kepada Gus Ahmad Zafir Zuhri selaku narasumber pada malam hari ini, dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh audien yang mengikuti acara pada malam hari ini. Saya selaku moderator dan kami selaku panitia webinar pada malam hari ini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang setulus-tulusnya jika ada salah kata ataupun hal-hal yang kurang berkenan di hati para audien. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.